Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Yuniin Day. Nah, di video kali ini aku mau membuat bolu pisang kukus yang sangat enak banget. Cara bikinnya pun sangat praktis dan bahannya juga ekonomis. Nah, bagi teman-teman yang pengen bikin juga di rumah, kalian tonton dulu videonya sampai selesai ya. Dan perhatikan step by stepnya supaya begitu kalian praktek tidak gagal ya. Oke, langsung saja di sini aku punya pisang raja. Aku gunakan kurang lebih 3 buah pisang. Untuk ukuran pisang ini ukuran sedang. Teman-teman juga boleh menggunakan pisang jenis lainnya ya. Kalau pisangnya besar, cukup gunakan 2 buah pisang saja. Tapi kalau pisangnya kecil, boleh menggunakan 4 sampai 5 buah pisang. Oke, lanjut untuk pisangnya ini akan aku haluskan. Cukup kita tekan-tekan menggunakan punggung garpu. Nah, kalau misalkan kalian bertanya, Kak boleh nggak pakai mixer? Jawabannya adalah boleh, teman-teman. Dan ini hasilnya setelah kita haluskan. Menurut aku ini nggak yang halus banget ya teman-teman. Masih ada gerindil-gerindil pisangnya. Selanjutnya akan aku tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Nah di sini aku menggunakan sendok takar ya teman-teman. Kalau kita timbang beratnya kira-kira 90 gram. Atau untuk gula pasirnya ini bisa disesuaikan dengan selera. Bisa ditambahin kalau kalian suka manis banget. Atau bisa juga dikurangin kalau kalian nggak suka manis. Bahan berikutnya di sini aku menggunakan 2 butir telur. Kemudian aku tambahkan vanili cair kurang lebih sebanyak setengah sendok teh. Boleh juga menggunakan vanili bubuk. Lalu ini akan aku aduk-aduk, kita kocok lepas ya teman-teman. Kita aduk ngasal aja seperti ini. Kita aduk sampai gulanya larut. Selanjutnya akan kita masukkan 110 gram tepung terigu protein sedang. Nah, di sini aku menggunakan sendok takar, 11 sendok takar peres ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan sendok makan, gunakan 11 sendok makan penuh atau munjung, tapi bukan yang menggunung tinggi ya. Lalu aku tambahkan setengah sendok teh soda kue. Di sini aku menggunakan sendok takar supaya takarannya pas. Lalu aku tambahkan juga seperempat sendok teh baking powder. Di sini aku menggunakan baking powder yang double acting. Kalau teman-teman menggunakan baking powder biasa, boleh menggunakan setengah sendok teh ya. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, sampai seperti ini kira-kira. Lanjut kita akan tambahkan 50 ml minyak goreng atau kurang lebih setara dengan 10 sendok makan. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan margarin juga boleh. 50 gram margarin dicairkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini kita aduk kembali sampai seluruhnya tercampur rata. Nah, boleh juga menggunakan bantuan spatula seperti ini ya teman-teman. Kita himpun yang berada di pinggiran wadahnya. Lalu pastikan kalau sudah tidak ada minyak goreng yang masih mengendap di dasar adonan. Oke, setelah adonannya selesai, sekarang kita akan siapkan loyangnya. Di sini aku menggunakan loyang tulban yang diameternya 18 cm. Kita olesin terlebih dahulu menggunakan minyak goreng tipis-tipis. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita akan tuangkan seluruh adonan ke dalam loyang. Kemudian kita hentak-hentakan sebentar. Lalu di sini tadi sudah aku siapkan panci untuk mengukus dan ini airnya sudah mendidih. Sekarang akan kita kukus kurang lebih selama 30 menit. Kita gunakan api sedang cenderung agak kecil. Nah, untuk apinya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah 30 menit kita kukus, sekarang boleh kita lihat. Untuk mengetes kematangannya, boleh gunakan tusuk sate seperti ini. Kalau kita tusukkan dan sudah tidak ada adonan yang menempel, berarti ini sudah matang, boleh kita angkat. Selanjutnya akan kita keluarkan dari loyangnya.
Lalu setelah bolu kita agak dingin, langsung saja akan kita potong-potong, bismillah. Nah ini sudah kelihatan ya teman-teman, dari cara aku memotongnya saja, sudah kelihatan tuh dia super empuk banget, super menul-menul gitu. Hasilnya cantik banget, dia juga mengembang sempurna. Untuk tekstur dalamnya itu kelihatan serat-seratnya, super empuk, wangi, dan super menul-menul ya. Dan untuk rasanya ini dijamin enak banget, tidak pahit ataupun getar karena kebanyakan soda kue. Jadi rasanya ini pas mantap, enak banget. Oke, selamat mencoba ya untuk kalian semuanya. Semoga berhasil dan semoga resep kali ini bermanfaat. Nah, pertama-tama di sini kita siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur, lalu kita tambahkan 100 gram gula pasir atau bisa disesuaikan dengan selera, setengah sendok teh SP dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Lalu sekarang kita nyalakan mixernya ya. Kita gunakan kecepatan yang paling maksimal. Kita mixer sampai dia mengembang, putih, kental, dan berjejak. Nah, kalau sudah, sekarang akan kita masukkan tepung terigu. Ini sebanyak 110 gram atau setara dengan 11 sendok makan cembung. Ini sambil kita ayak. Lalu aku masukkan 1 saset susu kental manis setara dengan 40 gram dan 1 bungkus santan instan. Ini beratnya 65 gram. Kemudian kita mixer kembali dengan kecepatan yang paling rendah. Ini sebentar saja asal kecampur. Selanjutnya akan aku tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Ini boleh diganti dengan 3 sendok makan margarin yang dicairkan. Lalu kita mixer lagi sebentar sampai tercampur rata. Dan kita lanjutkan mengaduk kembali menggunakan spatula ya teman-teman. Kita himpun yang berada di pinggiran-pinggiran wadahnya. Dan kita gunakan teknik aduk lipat seperti ini. Pastikan kalau tidak ada minyak goreng yang masih mengendap di dasar adonan. Selanjutnya aku mau ambil beberapa sendok makan adonan ya. Kira-kira 2-3 sendok makan. Aku taruh di dalam plastik segitiga seperti ini. Lalu aku tambahkan pasta coklat secukupnya. Lalu selanjutnya akan kita campurkan dengan cara kita tekan-tekan seperti ini. Nah ini sudah tercampur rata, sekarang kita talikan kayak gini. Nah ini nanti untuk kita bikin motif. Selanjutnya sudah aku siapkan loyangnya diameter 18 cm. Ini sudah aku olesin dengan Carlo. Sekarang akan kita tuangkan seluruh adonan ke dalam loyang. Lalu kita hentak-hentakkan terlebih dahulu supaya kalau ada gelembung udara yang terperangkap di dalam dia bisa keluar. Dan untuk adonan yang di plastik segitiga ini, kita gunting dulu ujung plastiknya ya teman-teman. Selanjutnya akan kita bikin motif sesuai selera. Nggak harus sama ya teman-teman, bisa dikreasikan sendiri. Lalu kita tarik garis menggunakan lidi kayak gini. Dan selanjutnya ini akan kita kukus kurang lebih selama 30 menit. Ini airnya sudah dalam keadaan mendidih ya teman-teman. Kita masukkan loyangnya dulu. Kita kukus menggunakan api sedang, cenderung agak kecil. Nah, kira-kira besar kecilnya api seperti ini. Dan setelah 30 menit kita kukus, hasilnya kayak gini. Untuk mengetes kematangannya, boleh gunakan tusuk sate seperti ini. Kita tusukkan. Kalau sudah tidak ada adonan yang menempel, berarti sudah matang. Boleh kita angkat. Selanjutnya akan kita keluarkan dari loyangnya. Lalu boleh kita potong-potong. Selanjutnya bolu kukus 2 telur ini sudah siap untuk disajikan. Dari potongannya ini sudah berasa dia tuh empuk banget, super lembut. Nah, kalau untuk rasanya ini dijamin enak banget, dia wangi, manisnya juga pas. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Semoga berhasil dan semoga resep kali ini bermanfaat. Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Yuni Yunde.
Nah, di video kali ini aku mau membuat bolu pisang kukus. Hasilnya sangat cantik banget dan rasanya sangat enak sekali, super empuk, lembut dan menul-menul. Dan cara membuatnya pun sangat gampang banget. Di sini aku cuma menggunakan garpu tanpa menggunakan mixer. Dan kali ini kita hanya menggunakan takaran sendok ya. Untuk videonya pun aku bikin pelan-pelan supaya teman-teman semuanya paham dan anti gagal. Oke, pertama-tama di sini sudah aku siapkan satu buah pisang. Ini pisang ukuran besar. Kalau kita timbang beratnya kira-kira 200 gram. Boleh menggunakan pisang jenis apa aja. Yang penting dia sudah cukup matang supaya mudah kita menghaluskannya ya teman-teman. Di sini aku menghaluskan menggunakan punggung garpu. Kita tekan-tekan seperti ini. Dan untuk kali ini videonya tidak aku cepetin banget ya. Aku pelanin sedikit. Mungkin durasinya agak lama. Karena supaya kalian benar-benar tahu gimana cara aku bikinnya. Karena ternyata di kolom komentar itu masih banyak teman-teman yang kurang paham cara membuat bolu pisang kukus. Dan ini hasilnya setelah pisang kita haluskan. Hasilnya seperti ini. Berikutnya aku akan masukkan 2 butir telur. Ini langsung aku masukkan ke dalam wadah yang berisikan pisang. Lalu aku tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Di sini supaya takarannya pas aku menggunakan sendok takar. Lalu aku tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. 7 sendok makan atau 7 sendok takar gula pasir. Ini setara dengan 100 gram. Untuk takaran gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Boleh dikurangin kalau kalian nggak suka manis banget. Boleh juga ditambahin kalau kalian suka lebih manis. Nah, kalau gulanya sudah kita masukkan, sekarang kita aduk-aduk kembali menggunakan garpu seperti ini. Kita aduk-aduk sampai gulanya larut. Nah, di sini aku cara mengaduknya ngasal saja ya teman-teman. Cukup kita aduk lepas seperti ini. Nggak usah sampai yang putih kental dan berjejak itu. Yang penting sampai gulanya larut saja. Dan ini sudah cukup, aku rasa gulanya sudah larut. Nah, sekarang kita akan masukkan tepung terigu protein sedang. Aku menggunakan segitiga biru. Kita tambahkan 100 gram tepung terigu. Atau setara dengan 10 sendok makan munjung, tapi tidak yang terlalu menggunung ya teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan sendok takar, ini lebih pas cara menakarnya dan lebih akurat. Kita cukup tambahkan 10 sendok takar peres. Selanjutnya aku tambahkan baking powder. Ini sebanyak setengah sendok teh. Nah, aku di sini menakarnya menggunakan sendok takar. Lalu di sini juga ada soda kue. Aku tambahkan juga sebanyak setengah sendok teh. Ini peres. Nah, kalau sudah, sekarang akan kita aduk-aduk kembali sampai seluruhnya tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, yang terakhir aku mau tambahkan minyak goreng. Kita tambahkan sebanyak 5 sendok makan minyak goreng. Atau kalau misalkan kalian mau menggunakan margarin yang dicairkan, juga sebanyak 5 sendok makan ya, sama takarannya. Kemudian ini akan kita aduk-aduk kembali sampai minyak dan bahan lainnya menyatu. Selanjutnya di sini aku menggunakan bantuan spatula. Aku bersihin dulu yang berada di pinggiran-pinggiran wadahnya. Dan kita aduk sekali lagi. Pastikan kalau seluruh bahan sudah benar-benar tercampur rata.
Selanjutnya di sini aku siapkan loyang plastik diameternya 18 cm. Ini aku olesin dulu menggunakan margarin tipis-tipis. Selanjutnya kita masukkan adonan ke dalam loyang. Kita masukkan seluruhnya. Kita hentak-hentakan sebentar supaya udara yang terperangkap di dalam bisa keluar. Dan sebelumnya tadi sudah aku panaskan panci untuk mengukus. Ini airnya sudah mendidih. Sekarang kita masukkan loyangnya dan akan kita kukus kurang lebih selama 30 menit. Kita gunakan api sedang cenderung agak kecil. Nah, untuk tutup pancinya kali ini tidak aku alasin dengan kain bersih karena tutup pancinya di sini sudah ada lubang kecil untuk mengeluarkan uap panasnya. Tapi kalau misalkan kalian ragu, sebaiknya dialasin menggunakan serbet bersih ya teman-teman, supaya air dari uap panasnya itu tidak langsung menetes ke dalam adonan. Sambil menunggu bolu kita matang, di sini aku akan menjawab pertanyaan dari kalian. Ada yang bertanya, kenapa hasil dari bolu pisang kalian itu berwarna pucat, tidak secoklat yang berada di video? Nah, jawabannya adalah jenis dan tingkat kematangan pisang bisa berpengaruh di hasil akhir ketika bolu kita sudah matang. Dan kalau misalkan teman-teman cuman menggunakan baking powder saja, itu bisa dan boleh, tapi hasil akhir dari bolu kita nanti warnanya akan sedikit pucat. Jadi saran saya kalau membuat bolu pisang kukus, boleh menggunakan separuh baking powder dan separuh lagi menggunakan soda kue. Untuk takarannya boleh disesuaikan dengan sedikit banyaknya adonan bolu pisang yang kalian bikin ya. Dan insya Allah bolu pisang yang kalian bikin hasilnya akan cantik seperti ini. Nah, untuk mengetes kematangannya boleh gunakan tusuk sate kayak gini. Kalau kita tusukkan dan dia sudah tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu pisang kukus kita sudah matang. Ini boleh kita angkat. Lalu kita keluarkan dari loyangnya, bismillah. Dan ini nampak bagian bawahnya juga cantik banget. Dan sekarang langsung saja akan kita potong-potong. Ini sudah kelihatan super empuk banget dan super lembut. Dan ini dia bolu pisang kukus kita sudah jadi. Ini sudah mateng, super cantik banget dan super lembut, super empuk menul-menul. Untuk rasanya ini dijamin enak banget, manisnya juga pas, harum wangi pisangnya berasa. Nah, semoga dengan resep kali ini teman-teman bisa membuat bolu pisang yang enak, lembut, dan warnanya tidak pucat lagi ya. Oke, selamat mencoba untuk kalian semuanya. Semoga penjelasan aku kali ini bisa dimengerti dan semoga resep kali ini bermanfaat.